sesuatu yang sifatnya fitnah, yang sumbernya kebencian, itu jangan pernah diklarifikasi. Ini ilmu. Anda jangan pernah klarifikasi sesuatu yang sifatnya fitnah kepada Anda, yang sumbernya dari kebencian. Karena tugas kita atas sesuatu itu adalah diam. Nah, ini ada berita viral lagi nih ya, seorang Roy Suryo, ya pakar telematika, bakal dikenakan sanksi 12 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Saya dapat kabar ini Roy Suryo diam-diam ingin teman-teman menyusun pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Isunya ini Roy Suryo ingin minta maaf. Nah, loh, kenapa ini mendadak? Ada isu yang menyebut bahwa Roy Suryo CS mendadak ingin menemui Pak Jokowi dan meminta maaf. Informasi ini kita dapat dari salah satu rekan kita di channel Black Remajana dengan topik atau judul videonya yaitu Roy Suryo temui Jokowi untuk minta maaf. Saya pribadi juga sangat tertarik teman-teman. Ini Roy Suryo dari awal memang sangat kekeh dengan pendiriannya atau ya klaim pihaknya yang menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan akhir-akhir ini Roy Suryo memang seperti buta dan juga tuli. Padahal Barreskrim, Polda Metro Jaya, hingga UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Tapi kenapa Roy Suryo masih saja kekeh? Baru setelah kemarin teman-teman, diperiksa 9 jam hingga larut malam, Roy Suryo mendadak ciut. Bahkan videonya juga sudah sangat viral, di mana Rismon dengan wajah sangat kusut. Dan juga ini teman-teman, Roy CS yang lain ya nangis-nangis teman-teman. Karena ya nggak tahu, mereka itu nggak jadi ditahan, tapi kok malah nangis ya. Apakah mungkin memang ini junjungannya sudah angkat tangan, sudah lepas tangan, sehingga ya lo nggak jadi ditahan tapi harus minta maaf ke Pak Jokowi. Nah, ini kan menarik untuk kita simak. Biar nggak tambah penasaran, mending langsung saja deh kita tonton video selengkapnya. Yuk. Tanggapan ijazah ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti, Pak. peneliti. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Yang sama. Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Ada berita terbaru guys ya. Ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo siap minta maaf. Pengacara Roy Suryo Redipis hukumannya berat. Wow. Bapak Roy Suryo siap berminta maaf kepada Bapak Jokowi. Kalian dengar itu para pembela Roy Suryo CS ya. Itu kau camkan ya. Kau itu sudah fitnah. Itu sekarang junjunganmu ini sudah mau minta maaf. Mampus ya. Kena tainya sendiri teman-temanku. Tangkap Roy Suryo, tidak ada kata minta maaf ya. Tangkap ya. Apa ini Roy Suryo ini? Ijazah.
Saya rasa boleh. Itu saya kira salah satu yang harus kita cari solusi terbaik. Karena begini ya, kalau saya lihat ya, ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Nanti kemana lagi? Udah kelar-kelar. Ini kemarahan, kebencian itu akan menimbulkan kemarahan sebelah pihak satu lagi. Nah, maka di sini muncul kebencian, di sini muncul pemujaan. Sama-sama irasional. Haters tidak rasional dan lovers tidak rasional juga. Terus ini, gitu kan? Nah, pangkal tolaknya itu karena kebencian. Nah, merembet kebencian kepada putranya yang sudah jadi wakil presiden. Wakil presiden ini kan sampai 2029, maka jangan-jangan isu ini akan terus sampai 2029. Misal dipidanakan, apa akan berhenti? Buktinya siapa namanya yang sudah keluar penjara? Bambang Tri, terus saja dia. Jadi nggak selesai-selesai. Nah, maka kita harus cari upaya. Memang harus ada pihak ketiga. Kan beberapa nama kan sudah Pihak ditersangkakan. ketiga itu kan memang pengadilan. Kalau pengadilan mengenai kertas, surat, itu kan pengadilan tun. Problemnya pengadilan tun ini sudah kadaluarsa, nggak lagi bisa menangani kasus ini, ya kan? Nah, maka jalan keluarnya ya pidana. Pidana ini ujungnya penjara. Apakah menyelesaikan masalah? Buktinya enggak, Bambang Tri terus saja ngomel. Tapi kan ini sudah berlanjut, sudah sampai penyidikan, sudah ada tersangka. Nah, bisa saja sebagai alternatif ya, perlu dipikirkan. Misalnya prinsip restoratif justice itu coba dipraktekkan di kasus besar kayak begini. Jadi bukan hanya yang kasus-kasus kecil, tapi kasus besar begini, besar bukan skala substansinya, tapi besar sorotan publiknya. Oke, diselesaikan dengan restoratif justice, misal melalui mediasi penal. Yang disebut mediasi penal itu, contoh? Ya ini, ya di mediasi. Ujungnya ini kan mau pembuktian ijazah. Oh, sama-sama Ya kan? dihadapkan saja Dihadapkan, gitu. tapi syaratnya ya dua-duanya harus bersedia. Nah, misalnya begitu ya. Sehingga Polri itu tidak dibebani oleh kasus-kasus kebencian dan ketersinggungan yang sifatnya pribadi. Ini meskipun sudah masuk ke penyidikan, Sesuatu Metro Jaya selesai memeriksa Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Usai diperiksa, Roy Suryo tak banyak bicara, ia hanya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membersamai dirinya. Tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semuanya. Dan semua yang membersamai pemeriksaan semua media. Ya guys ya, akan tetapi di sini kita akan melihat ya, gara-gara kemarin tidak jadi ditahan, tidak jadi dipenjara, sekarang
Roy Panci malah datang menemui Pak Jokowi dan juga yang dulunya menghina sekarang malah memuji. Aduh, udah mulai pada tobat apa gimana ya guys? Nah, di sini pula ada sosok artis Indonesia yang menilai Pak Jokowi. Jadi untuk para kadrun yang terus-menerus menghina Pak Jokowi, tolong lihat ini. Biar apa? Biar hati kalian bisa terbuka. Tapi jika kalian tidak bisa terbuka, ya wis karepmu ya guys. Soalnya wis atine wis bosok ya sangel ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Sosok Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat merakyat karena memang berasal dari rakyat kecil sehingga orangnya sangat memahami kebutuhan mereka. Di luar itu tetap dia sangat tegas, bisa keras, walaupun banyak yang ngatain, oh mukanya terlalu ndeso, tapi faktanya dia dianggap dan dihargai oleh seluruh dunia dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Wow, luar biasa. Seandainya saya diberikan kesempatan berharga untuk bisa bertemu langsung dengan beliau, saya akan katakan sama dia untuk tetap terus berjuang. Jangan terlalu mendengar hal-hal yang negatif. Karena apa yang Bapak lakukan itu adalah hal yang luar biasa. Terima kasih untuk semua kerja kerasnya. Tetap semangat terus. Aku tahu Pak Jokowi dari zamannya beliau di wali kota di Solo. Terus yang paling ini banget pada saat beliau mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Pak Jokowi itu pemimpin yang low profile banget gitu, yang pro rakyat menurut aku. Terus kalau zaman dulu tuh kayaknya kalau kita ngelihat presiden, mau ketemu presiden tuh berasa takut gitu. Tapi dengan Pak Jokowi ini semuanya mencair. Pak Jokowi orangnya sederhana, merakyat, dan wajar. Hari gini orang pada lebay. Jadi kalau ada sosok yang wajar, itu saya senang sekali. Sudah banyak gitu loh, kerja nyata gitu ya. Saya sebetulnya kadang-kadang suka kasihan ya sama Pak Jokowi gitu ya. Dan kadang-kadang juga suka kepancing marah karena banyak hal-hal yang tidak betul dilemparkan ke Pak Jokowi. Tapi melihat bagaimana respon Pak Jokowi terhadap fitnah, terhadap hoax yang dilempar pada dirinya, dia santai gitu loh. Mungkin kita perlu pemimpin yang seperti itu, kita kebawa karena pemimpin kita sudah memberikan contoh yang baik, maka kita juga rasanya ikutan adem. Betul sekali, guys. Sosok Pak Jokowi di mata saya adalah seorang presiden yang dekat dengan rakyatnya, yang mendengarkan dan siap untuk melayani masyarakat Indonesia. Ya, saya kalau ngelihat Pak Jokowi difitnah rasanya sedih ya, maksudnya sakit hati juga karena itu gimana pun juga Pak Jokowi presiden saya dan saya tahu persis Pak Jokowi itu bukan seorang yang suka berpura-pura maupun melakukan pencitraan. Jadi ya saya ikut sakit hati lah, saya ikut sedih banget. Doa saya untuk Pak Jokowi, semoga Bapak bisa sehat terus. Amin. Dan Bapak bisa tetap seperti sekarang ya Pak ya. Bapak jangan dengerin semua fitnah, ngomongan yang negatif tentang Bapak. Bapak sudah melakukan yang terbaik, Bapak sudah menunjukkan kepada kami semua. Pokoknya Bapak semangat terus karena kami semua berada di belakang Bapak. Kita kerja buat kita, bukan kita kerja buat beliau gitu. Melihat kok di sini difitnah terus, tapi kok diem terus ya. Ngatainnya frontal, ngatainnya nggak main-main loh. A, B, C, D, E, ngatainnya begitu. Tapi di pihak sini Bapak kita itu diem aja, ya udah nggak usah dibales gitu. Luar biasa guys, subhanallah. Saya sangat guys. respect dengan Bapak. Mungkin diparingi sehat terus Bapak. Amin. Mungkin diparingi sehat. Amin. Karena Bapak kegiatannya luar biasa. Jadi buat saya memang biarlah dia menuntaskan ini semua dan kita semua nanti akan bahagia. Sosok Pak Jokowi di mata saya itu adalah sosok yang sederhana yang mengutamakan kerja. Kalau istilah saya sih low profile, high profit. Pak Jokowi selalu mengapresiasikan, selalu mengutamakan teman-teman generasi muda yang bekerja di bidang ekonomi kreatif, startup dan sebagainya. Jadi harapan saya selalu dari periode yang kemarin, Indonesia sampai detik ini terselamatkan oleh perekonomian di bawah UMKM.
Dan alhamdulillah Pak Jokowi membentuk salah satu lembaga dan kementerian untuk mengoptimalisasi yang namanya UMKM. Dan saya sangat salut sama Pak Jokowi. Apapun yang terjadi tetap berpandangan lurus, yakin. Buat Pak Jokowi, maju terus, berkah, sukses dan sehat selalu buat Bapak. Amin. Sejak Pak Jokowi menjadi presiden, saya menjadi lebih bangga jadi orang Indonesia. Ya teman-teman, barusan kita sudah melihat berbagai informasi-informasi menarik terkait ya ini begitu cintanya rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi, dan juga isu yang menyebut bahwa Roy Suryo diam-diam ingin bertemu dengan Pak Jokowi dan meminta maaf. Terlepas apakah itu benar, Roy Suryo akan segera menemui Pak Jokowi untuk meminta maaf, tentu kita bakal tetap menghargai apapun keputusan Roy Suryo CS. Yang penting ya tobatlah. Kalau misalnya sudah tobat, mungkin ya urusan dengan Pak Jokowi bakal selesai. Tapi ya mohon maaf, kalau urusan dengan hukum ya biar pengadilan yang bakal memutuskan. Gimana menurut kalian teman-teman? Ridho atau terima nggak kalau misalnya Roy Suryo minta maaf ke Pak Jokowi dan ya dibebaskan? Atau mungkin teman-teman lebih setuju kalau misalnya Roy Suryo tetap dihukum walaupun sudah dimaafkan oleh Pak Jokowi? Tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.